Ayah, kita sudah sampai. Benar-benar tidak bisa lepas, kemana-mana diikuti. Ikut untuk minta uangnya? Benar-benar anjing licik. Kamu ini tante, mata mana yang lihat kami mengikutimu? Kamu bilang kami anjing, apa kamu tai? Harus nempel sama kamu. Kamu kampungan, hari ini aku akan cabut mulutmu, ibu. Jangan berurusan dengan mereka, menyembuhkan kakek lebih penting. Su Zhengchun tidak bisa menyelamatkan kakekmu. Su Zhengchun saja tidak bisa menyelamatkan. Apa kamu bisa? Ini adalah Baos Hitang. Orang dengan status sepertimu, bahkan pintu saja tidak bisa masuk. Ini adalah Baos Hitang, harap tidak berisik, pergi. Yang ada janji, harap tunjukkan informasi janji. Yang tidak ada, harap tidak berlama-lama di sini. Saya cari Su Zhengchun. Ada informasi janji? Tidak ada, tidak bisa masuk. Kalau begitu, suruh dia datang menemui saya. Bilang namaku Wu Ming. Kamu berani menyuruh Su Zhengchun keluar menemuimu? Kamu pikir kamu Wuming ini apa? Wuming, jangan terus membuat keributan. Sekarang aku sudah sangat jijik padamu. Ini kamu puas? Apa karena aku terlalu baik bicara? Jadi membuatmu punya hayalan apa? Sekarang aku akan memberitahumu. Simpan hayalanmu yang tidak realistis itu. Kalau aku Wang Meihui melihatmu sekali lagi, berarti aku buta. Yang Xiao, tolong kamu ya. Aku adalah Yang Xiao dari grup Yang. Sangat akrab dengan Su Zhengchun kalian. Biarkan kami masuk, maaf. Tidak ada janji tidak bisa masuk, ini peraturan. Tuan ini, katanya Baos Hitang ini ada saham grup ya. Kalau begitu Yang Xiao ini adalah pemegang saham Baos Hitang. Sekarang bahkan pemegang saham mau dihalangi? Camel. Kamu percaya tidak aku akan suruh manajer memecat kamu? Pemegang saham kenapa? Su Zhengchun adalah pamanku. Manajer adalah pacarku. Dengan sikapmu seperti ini, hari ini aku tidak akan membiarkanmu masuk. Kek, Yang Xiao, cepat telepon dukunnya. Baik-baik. Kakek, tenang saja. Kita akan segera masuk dan bertemu Su Zhengchun. Kek, Jangan berterima kasih padaku. Kalau tadi napasnya tidak lancar. Dia sudah jadi mayat sekarang. kalau kakekku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau baik-baik saja, ayah? Bagaimana? Teleponnya tersambung? Tidak tersambung, HP-nya mati. Lalu bagaimana? Mungkin Su Zhengchun sedang sibuk. Jadi HP-nya mati. Tapi penyakit kakekku tidak bisa ditunda lagi. Ya, tidak bisa ditunda. Kak, aku mohon kebaikan hatimu. Biarkan kami masuk, ya? Tolong. Bukannya siang itu hebat? Suruh dia cari cara sendiri. Pokoknya di sini, kami bekerja sesuai aturan. Su Zhengchun. Aku Wu Ming. Aku ada di depan Baos Hitang. Kalau tidak keluar dalam 2 menit, aku akan menghukummu berlutut seharian di sini. Nona, orang ini lagi ngomong kosong. Bahkan mau menyuruh Su Zhengchun berlutut. Menurutku, dia cuma tukang ngibul. Tunggu dulu lihat bagaimana. Wu Ming, jangan berbuat onar lagi. Bukannya tadi yang sudah menjelaskan dengan jelas? Su Zhengchun ini tidak menerima telepon, HP-nya mati. Kau harusnya tidak menambah masalah di saat seperti ini. Benar kalau tidak pamer kau mati ya? Kalau mau menipu orang, pakai otak sedikit, mengerti tidak? Malas berdebat dengan orang-orang bodoh seperti kalian. 2 menit lagi akan ketahuan. Hari ini benar-benar ramai. Ada siang yang mulutnya keras tapi tulangnya lembek. Dan juga si sisanya yang sok jagoan. Kau pikir Baos Hitang ini tempat apa? Kau benar-benar tidak ingin hidup. Hari ini benar-benar kau yang bikin sial. Pak, begini Kidania. Wu Ming ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong jangan libatkan kami, ya? Biarkan kami masuk. Jangan buru-buru, urus dia dulu. Sekarang kau hanya perlu berlutut dan minta maaf pada Baos Hitang. Aku juga tidak akan menyulitkanmu. Masih ada 1 menit, mau tunggu lagi? 1 menit lagi. Kalau Su Zhengchun tidak datang, aku lihat bagaimana dia mengatasinya. 1 menit lagi kalau Su Zhengchun datang, maka akan lebih seru lagi. Manajer, kamu datang tepat waktu, ada yang buat onar. Kamu? Masih marah-marah? Percaya tidak kalau aku suntik lagi?
Su Zhengchun mana? Guruku sedang bertapa. Dia bilang mau merenungkan ilmu pengobatan, HP-nya ada padaku. Bertapa? Pasti sadar ilmu pengobatannya kurang makanya bertapa. Takut aku hukum dia. Kamu benar-benar pura-pura ya, sudah cukup belum? Tadi telepon itu kamu yang nelpon? Ayah, Kamu punya nomor pribadi guruku? Gurumu itu muridku. Bagus. Tebalnya mukaja. Su Zhengchun ini kelihatannya sudah 50-60 tahun. Kamu bulu aja belum tumbuh, anak baru. Berani-beraninya mengaku sebagai guru Su Zhengchun. Kamu anggap kami semua bodoh ya? jangan-jangan kamu mau bilang kamu anak ajaib sejak lahir? Dokter cantik ya. Kalau orang ini adalah guru Su Zhengchun, maka seharusnya dia adalah buyutmu. Jangan-jangan kamu tidak kenal buyutmu sendiri? Aku sebelumnya memang tidak mengenalnya. Nona kedua, ini benar-benar momen memalukan. Murid Su Zhengchun tidak mengenal guru Su Zhengchun. Wuming ini kok keras kepala, hati-hati panggung. Aku lihat bagaimana dia mengatasinya sekarang. Siapa yang berani sekali menipu sampai ke Baos Hitang? Aku akan mematahkan kakinya untuk Su Zhengchun. Nona Shen, aku duluan ya. Ini perusahaan konstruksi grup Jintong. Bos Jin yang bergerak di konstruksi. Posisinya tidak kalah dengan Lei Changhe. Hello. Aku Yang Jinbao dari grup Yang Jinbao? Aku tidak pernah dengar ada orang ini di grup Yang. Kamu ikut kakak pertama atau kakak kedua? Aku keponakan paman kedua Yang. Kerabat jauh. Tidak jauh. Bisakah kamu bicara bahasa Mandarin? Pergi sana cari tempat yang lebih sejuk. Yang Xiao, bukankah kamu keturunan langsung keluarga Yang? Kenapa ada orang yang berani membentakmu seenaknya? Aku memang keturunan langsung, tapi kakek sudah bilang khusus. Di luar harus rendah hati. Rendah hati, aku paham. Dokter kecil, hari ini aku yang akan membalas dendam untukmu. Kebetulan proyek konstruksiku baru mulai, butuh batu untuk pondasi. Aku akan bawa dia untuk jadi batu pondasi. Bos Shen, kami hargai niat baikmu, tapi ini urusan internal Baos Hitang kami sendiri. Kami bisa menanganinya sendiri. Tahi lalat setan bawaan. Tidak. Bukan bawaan. Bagaimana kamu tahu? Kekek? Ini semua salahmu yang bikin ribut di sini. Kalau kakekku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Dokter kecil, aku mohon, tolong selamatkan kakekku. Cepat bawa dia ke ruang perawatan, cepat. Aku juga mau ikut. Kalau aku tidak masuk, dia mungkin tidak akan selamat. Wuming, apa yang sudah keluarga Wang lakukan padamu? Kamu selalu melawan kami, sekarang bahkan mengutuk kakek kami. Apa maumu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Nona Shan, Su Zhengchun pasti akan bertindak. Ayo kita masuk untuk melihat aksinya. Bahkan jika seluruh keluarga Wang mati, itu bukan urusanmu. Pergi sana, pergi. Keluarga Wang sudah bilang dengan jelas, kalian tidak diterima di sini. Kalau aku tidak masuk hari ini, reputasi Baos Hitang kalian bisa hancur. Itu juga bukan urusanmu. Cepat pergi. Ming Ye. Mungkin kita harus pergi. Patung tanah pun punya batas kesabaran. Dewa Manapun tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah mati. Aku juga tidak suka keluarga Wang. Tapi dulu kakek sangat menyukai Wang Meihui. Dia tidak boleh mati. Nona kedua. Kamu bilang Wang Meihui akan mati? Apa yang terjadi? Bukankah yang sekarat adalah kakeknya? Cepat pergi. Kekek? Ayah, kakek, ayah baik-baik saja? Ayah, tanja aja. Xiaoli, cepat ke lantai 5 panggil Shifu, cepat. Oak. Tenang saja, tabib kecil ini sudah sangat hebat. Apalagi dia sekarang pergi memanggil Su Zhengchun. Ayah. Berhenti.
Jika jarum ini ditusukkan, dia pasti mati. Jika jarum ini tidak ditusukkan, nyawanya juga di ujung tanduk. Aku harus mengambil risiko, setidaknya masih ada kesempatan, tabib kecil. Sudah tidak bisa menunggu lagi, ayahku hampir tidak bisa bertahan. Kita ambil risiko, tidak peduli hasilnya baik atau buruk. Kami tidak akan menyalahkanmu, tusuk. Jangan. Wuming, apa yang kau lakukan? Pergi kau, Wang Meihui, percayalah padaku sekali ini. pergi kau. Tabib kecil, cepat tusuk. Wang Meihui, percayalah. Pergi, Su Zhengchun datang. Pasien ini kambuh, aku sudah menutup titik akupunturnya dengan jarum perak. Kau bicara berbelit-belit. Apa yang kau maksud? Kau ini, orangnya hampir mati, masih tidak ditusuk jarum. Sudah mati. K-Cat, K-Cat, Jia. Dia pingsan. Tabib hebat ini ternyata membunuh orang. Sepertinya Baos Hitang ini akan hancur. Su Zhengchun, aku mohon padamu. Selamatkan aku. Berapapun biayanya, keluarga Wang sanggup membayarnya. Baik, baik, baik. Aku mohon selamatkan aku. Jangan panik, tenang dulu. Shifu, dia sudah meninggal. Maaf, Baos Hitang kami tidak pernah membunuh orang. Jika dia mati di sini, reputasi Baos Hitang kami akan hancur. Ini salahku, keahlianku tidak cukup, tidak ada cara lagi. Hanya bisa mencoba yang terbaik. Sure. Perhatikan baik-baik, 13 jarum dewa hantu, aku ajari sekali lagi. Baik, baik, baik. Darah ujung jari, energi negatif yang terkumpul. Minggir semua. Minggir. 13 jarum dewa hantu. 5 jarum pertama untuk mengunci nyawa, mengunci penyakit, mencegah memburuk. 5 jarum. Matahari menembus langit. Membuka semua meridian tubuh. Jarum ke-11. Kembali hidup. ayah. Ini cuma tipu muslihat. Su Zhengchun, kamu benar-benar percaya? Omong kosong pengangguran ini? Kasihan si kakek Wang ini. Sudah mati masih dipermalukan. Ternyata sukacita palsu, Wuming. Aku akan melaporkanmu, aku akan membuatmu membayar nyawa. Aku mau istirahat dulu, urusan selesai serahkan padamu. Hidup mati ada takdirnya, jangan dipikirkan. Aku tahu betul kemampuanmu. Jangan pergi. Aku tidak akan berhenti, dasar bajingan kecil, kau membunuh ayahku. Kau masih mau kabur? Aduh ayah, kenapa tangkap aku? Itu Wuming yang menyiksamu. Tangkap dia, ayah. Kau hidup kembali? Bagaimana bisa? Tadi kan sudah mati? Kakak Xiaoyu, jangan asal bicara. Guruku masih di sini, mana mungkin ada yang mati? Aku tahu. Pasti jarum Su Zhengchun yang berhasil. Tadi Wuming juga menusuk jarum. Bisa jadi itu Wuming. Tidak mungkin, tidak mungkin. Su Zhengchun sudah menusuk jarum lama sekali. Wuming cuma datang berpura-pura saja. Hampir saja membunuh orang, lari, orang yang melihat jelas. Pasti Su Zhengchun yang menyelamatkannya. Terima kasih Su Zhengchun. Menurutmu analisaku tadi benar tidak? Andala tabib sejati. Usir orang yang cerewet ini.
Sudah, kau ini barang murahan, di mana-mana ada saja. Pergi sana, denyut nadi stabil. Paksu. Aku sudah kehabisan tenaga, harus bertapa. Apapun yang terjadi jangan ganggu aku, ingat. Semuanya. Guruku akan bertapa, ada apa-apa bisa aku gantikan. Kita juga pergi. Nona Shan. Xiaoyue Wuming mana? Tidak melihatnya. Dia benar-benar kakek gurumu, meskipun aku juga tidak ingin mengakuinya. Tapi kamu sudah melihatnya. Kakek guruku itu terlihat lebih muda dariku. Sekarang aku merasa seperti sedang bermimpi. Temanmu di mana? Di sana. Nona Shen, tenang saja. Berdasarkan hubunganku dengan Su Zhengchun, dia pasti akan membantu. Bos Shin, Baba Wuming menemaiku. Bukan, Nona Shen, jangan-jangan kamu pikir Wuming itu adalah dokter ajaib? Dia masih sangat muda. Tidak mungkin. Benar kan? Setiap kali melakukan akupunktur ekstrim, energinya akan terkuras habis. Benar-benar berhutang pada keluarga Wang. Kamu ngapain? Bagaimana kamu masuk? Sudah. Katakan, ada apa? Kamu bilang kamu dokter ajaib, ternyata kamu tidak membohongiku. Aku bukan dokter ajaib, kamu salah. Keluar, tolong tutup pintunya. Tadi malam berdiskusi dengan istri dingin. Hari ini energi terkuras habis karena akupunktur ekstrim. Benar-benar tidak sanggup lagi. Asalkan kamu bisa mengobati kakekku. Apapun permintaanmu, silakan ajukan. Aku ingin tidur. Kamu ngapain? Aku tidur denganmu. Kamu selamatkan kakekku, Ja? Bagian awal ini aku mengerti, kamu ingin tidur denganku. Kamu seorang perempuan, kok bisa sembarangan seperti ini? Bukan, kamu ini sudah naik ke tempat tidur. Bukannya kamu yang minta tidur? Kamu ingin tidur denganku. Aku bukan orang yang sembarangan, aku sudah punya istri.
Kakek guru, nona kedua, kalian lanjutkan. Jangan salah paham, dia yang mau tidur denganku. Aku tidak ada hubungannya. Selesai, sekarang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Bagaimana kalau kamu keluar dan menjelaskan pada mereka? Suaramu ini tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Sekarang sangat lelah. Perlu istirahat yang baik, tunggu aku istirahat dulu. Sejak kapan nona kedua dekat dengan kakek guruku? Nona kedua baru pertama kali bertemu dengan Wuming. Pertemuan kedua, hebat sekali. Berarti aku harus memanggilnya nenek kakek guru? Kalian salah paham, tadi aku kira dia mau tidur. Lalu aku, siapa sangka dia lagi. Sebenarnya kami bersih, tidak boleh ada yang mengganggunya. Segera beritahu aku begitu dia bangun. Cepat sekali selesai, Shizu tubuhnya kurang fit ya. Bukannya kamu bilang pasti berhasil? Hanya karena seorang yang tidak dikenal. Rencanamu Hanker, Tuan Long. Sepertinya aku harus mempertimbangkan kembali kerjasama kita. Ini adalah perjanjian kerjasama kita. Asal kamu tanda tangan di sini. Sahammu di grup yang akan lebih banyak dari kedua saudari itu. Dengan begitu kamu di grup yang akan punya suara yang nyata. Soal Siwu itu, aku akan suruh orang menyingkirkannya. Tuan Yang. Tapi kalau kamu tidak ingin ada perubahan, aku harap kamu segera menyuruh kakekmu beristirahat dengan tenang. Kakek? Ibu. Hui. Kamu sudah bangun Hui. Ibu kenapa aku pingsan lagi? Dokter kecil bilang kamu terlalu emosi, istirahat sebentar akan membaik. Semuanya salah Wuming itu. Kakek? Kakek baik-baik saja? Sudah membaik. Apa yang terjadi saat aku pingsan tadi? Itu karena Su Hengchun datang tepat waktu. Memakai akupunktur tingkat tinggi, baru bisa menyelamatkan kakek. Wuming itu malah mau mengambil jasa. Dia lihat kakek belum sadar, takut tanggung jawab, langsung kabur. Ibu, kalau bukan karena kondisi kakek lemah, hari ini pasti sudah kumasukkan dia ke penjara. Aku heran. Dulu kenapa kakekmu menetapkan perjodohan ini? Jangan bahas dia lagi, yang paling penting sekarang adalah biarkan Su Hengchun terus merawat kakek. Lihat kakek, baik. Kak Meng, sekarang kamu populer, banyak orang di luar menunggumu. Wang Meihui mana? Kak Meng, jangan-jangan kamu masih tidak bisa melupakan Wang Meihui itu? Masa nona besar keluarga yang tidak menarik? Nanti aku jelaskan, sekarang antar aku cari dia dulu. Baik. Tidur nyenyak ya. Kamu mau apa? Wang Meihui. 3 tahun lalu karena beberapa alasan, penyakitmu tidak sembuh total. Sekarang sudah diambang kambuh. Kalau tidak segera diobati, akan terlambat. Tapi hari ini aku terlalu banyak menguras tenaga, tidak bisa menanganinya sekarang. Aku punya pil ini, kamu minum dulu. Setelah pulih, aku akan bantu sembuhkan total. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, silakan keluar. Aku. Kill your cow. Pergi. Apa kau ingin membunuh keluarga Wang kami? Pergi. Ibu. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Salah sendiri. Penyakit masuk dari mulut, bencana datang dari ucapan. Aku hanya ingin dia lebih tenang. Kelakuanmu sangat menyebalkan, aku minta kau pergi. Kalau bukan karena rasa hormat dan cinta pada kehidupan, aku malas mengurus kalian. Tidak perlu. Keluar. Dasar licik. Kenapa aku tidak bisa bergerak sekarang? Pergi.
Apa yang kau berikan padaku tadi? Tolong, ada orang. Wuming. Wuming, sini-sini. Kak Ming, jangan lari. Kak Ming, jangan kabur dong. Aku ada bisnis besar untukmu, rezeki nomplok nih. Kamu tidak akan sanggup menampungnya. Bukan. Kak, lari dari apa sih? Masih banyak urusan, mana sempat urusi mereka. Oh iya? Istriku bilang memberiku, entah benar atau tidak. Bukan kak, 1.000 itu receh banget. Nggak cukup buat bayar barbeque kita waktu itu. Ayo ke bank lihat. Kamu menyebut 10 juta sebagai 1.000? Kakak ipar keren banget. Kok lemes banget sih? Kan miskin. Kak Ming, aku baru pertama kali lihat uang sebanyak ini. Mulai sekarang aku ikut kamu ya. Tenang, urusan klinik pasti kuatur dengan baik. Kak Ming, lihat gayamu. Apa ada urusan penting? Sangat penting. Bosley, ceritakan padaku. Kondisi Nona yang... Apa kamu dan Nona itu sudah melakukan itu? Memang harusnya kamu. Ternyata longgang ini hanya mempersiapkan untukmu. Pelangkin. Yang Ling ini. Nona dari keluarga perusahaan top 500 dunia. Dimanja oleh semua orang, bisa dibilang menjadi sorotan dunia. Sayangnya, akhir-akhir ini keluarganya sepertinya ada masalah. Tekanannya tidak kecil. Saudaraku. Beberapa hal. Biarkan berlalu, kita harus melihat ke depan, bukan? Kamu suka wanita seperti apa? Beritahu kakak. Kakakmu ini. Pelangkin. Wanita yang sudah kupilih, tidak akan berubah. Aku pasti akan melindunginya. Kamu bilang hadiah apa yang bagus untuk wanita sendiri? Kak Ming, Nona yang itu bidadari dari surga. Aku mana tahu hadiah apa yang bagus. Hadiah apa ya? Ada ide. Kedatangan Tuan Shen membuat keluarga yang kami bersinar. Pertama kali bertemu kamu masih gadis belasan tahun. Sekarang sudah menjadi wanita cantik yang memesona. Bahkan menduduki posisi di daftar orang terkaya. Tuan Shen terlalu memuji, ini hanya nama saja. Jangan panggil aku Tuan Shen. Ayahmu adalah guruku. Kalau tidak keberatan, panggil aku Bibiu. Bibiu apa? Kamu terlihat tidak jauh lebih tua dariku. Panggil Kak Yu. Tidak bisa, urusan generasi tidak boleh kacau. Aku datang kali ini ada urusan penting untuk dibicarakan. Apa itu? Ada organisasi dana internasional besar SDG. Ingin memanfaatkan konflik internalmu dengan yang tinggian. Untuk menggerogoti grup yang dan mengambil keuntungan. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku tidak akan diam saja. Aku datang kali ini untuk membicarakan pernikahan. Pernikahan? Asalkan kamu setuju menikah dengan putraku Shen Guohao. Krisis grup yang kali ini, keluarga Shen bersedia membantu menyelesaikannya. Maaf, Tuan Shen. Pernikahan saya hanya akan karena cinta. Bukan karena yang lain. Kamu tidak perlu menjawab saya dengan cepat. Saya percaya, kamu akan membuat pilihan bijak untuk grup yang berada di ambang kehancuran. Membuat pilihan yang bijaksana. Kalau begitu saya pergi dulu, tunggu teleponmu. Syasha, cepat bantu saya menyelidiki organisasi dana internasional SDG itu. Baik, tuannya.
Sudah. Terima kasih tabib muda. Terima kasih banyak. Wuming si brengsek kecil ini. Lain kali saya tidak akan melepaskannya, Nyonya Wang. Sebaiknya kamu menjaga mulutmu. Maaf, tabib muda. Bagaimana laporan anak saya? Apakah dia meracuni anak saya? Laporan pemeriksaan Wang Meihui sangat aneh. Sepertinya semua indikator normal. Tapi semuanya berada di batas atas normal. Apalagi, di otak Wang Meihui ada jarum sepanjang 3 cm. Jarum sepanjang 3 cm. Ini tidak mungkin. Sebelumnya, baru saja melakukan MRI otak, tidak ditemukan. Mungkinkah ini terjadi dalam beberapa hari terakhir? Bukan jarum perak, tapi jarum tulang yang sangat kecil. Terletak di celah tulang tengkorak. Sulit untuk ditemukan. Ada jarum tulang di otak. Tabib muda. Apakah ini bisa mematikan? Apakah kalian punya cara untuk menyelamatkannya? Bisakah dikeluarkan? Kami tidak punya cara. Kamu harus berkonsultasi dengan dokter spesialis otak. Karena struktur otak terlalu rumit, sedikit saja kesalahan akan terjadi kecelakaan. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa baik-baik saja tiba-tiba seperti ini? Bagaimana bisa ada jarum tulang di otak? Su Zhengchun itu, apakah dia punya cara? Jika dia punya cara, saya pasti akan memberitahumu. Semua karena Wuming si pembawa sial itu. Keluarga Wang kami, nasib apa ini? Saya menyarankan kalian untuk menjaga hubungan baik dengan leluhur guru saya. Tidak ada ruginya untuk kalian. Leluhur guru? Maksudmu leluhur guru? Tabib muda. Siapa guru besar Anda itu? Dokter muda, Anda belum selesai bicara. Bu, saya bawa makanan untuk Anda. McKinley Hangat. Bu. Ada apa ini? Terjadi sesuatu? Hui. Laporan pemeriksaanmu sudah dibawa oleh dokter muda. Apa benar Wuming memberi racun dalam obatku? Jangan panik. Bu akan cerita pelan-pelan. Kak, kenapa? Apa tidak enak badan? Tidak. Aku lihat kamu masuk halaman dari jendela. Cara jalannya juga aneh. Mau dipanggilkan dokter? Itu salah si brengsek yang membuatku malu. Benar-benar tidak perlu. Jangan lihat. Kamu jalan di depan. Kakak benar-benar tidak apa-apa? Apa ada yang terkilir? Aku benar-benar baik-baik saja. Jangan tanya lagi. Ingat orang yang kubicarakan waktu itu? Dia benar-benar tabib. Hari ini aku lihat sendiri. Dia menghidupkan orang yang sudah mati. Benarkah? Di mana dia? Kamu bawa dia pulang tidak? Dia kabur. Aku sudah suruh Xiaoyu cari. Dimanapun dia, harus dibawa pulang. Waktu kita mungkin tidak banyak. Kek, kamu khawatir dengan kakek? Demi keluarga Yang, apa aku harus menikah dengan orang yang tidak kucintai? Ada apa? Aku Wuming. Mau mengantar hadiah untuk Yang Ling. Ada janji? Bawa hadiah harus janji dulu. Tentu saja.
Banyak yang mau ketemu Nona Besar setiap hari. Apa Nona Besar harus ketemu semua? Hubunganku dengan Yang Ling tidak biasa. Tolong biarkan aku masuk. Nanti tidak akan lupa budi. Jangan-jangan kamu keluarga jauh keluarga yang baru dari gunung? Bukan keluarga, tapi lebih dari keluarga. Begini. Kalau kamu benar-benar tidak percaya, telepon saja Yang Ling, aku yang bicara. Kapten, ada yang buat masalah di pintu 2. Tangkap dan bawa ke kantor polisi. Ayo, beberapa orang ke sini. Jangan. Kalau tidak boleh masuk ya sudah, aku pergi saja. Pak Yang, semua proyek penting kita dihalangi oleh kekuatan misterius. Aliran dana yang digunakan lawan melebihi miliaran. Tanpa bantuan luar, proyek penting kita dalam bahaya. Asalkan kamu setuju menikahi putraku Shen Guohao. Krisis yang dihadapi grup yang kali ini. Keluarga Shen bersedia membantu menyelesaikannya. Kamu tidak perlu buru-buru menjawab, aku yakin. Kamu akan membuat keputusan bijak. Untuk menyelamatkan grup yang sedang terancam. Kamu ngapain? Jangan sembarangan pegang. Aku tidak bisa berenang. Kamu tidak bisa berenang. Di tempat kami tidak ada sungai. Penjagaan di sini ketat. Bagaimana kamu bisa masuk? Siang tidak boleh masuk, malam aku memanjat masuk. Kamu masuk tanpa izin. Tidak takut aku laporkan? Sayang, Diam. Siapa sayangmu? Aku beritahu kamu. Lupakan kejadian malam itu. Bukankah aku sudah memberimu 10 juta untuk pergi? Kenapa kamu masih kembali mencariku? Aku tahu. Memang serakah sekali ya. 10 juta tidak cukup, ya? uang tidak berarti apa-apa bagiku. Aku datang untukmu. Untukku? Ambisi kamu besar sekali. Kamu pikir kamu pantas? Ini adalah ginseng gunung berumur 800 tahun. Umurnya pas untuk menguatkan ki dan darahmu. Ini adalah obat tradisional yang khusus aku racik untuk menjaga kehamilanmu. Ginjal yang kuat adalah dasar untuk menjaga kehamilan. Dan ini bisa menguatkan limpa dan ginjal, serta menambah darah. Kamu gila ya? Aku tidak hamil, ngapain jaga kehamilan? Dan ini, baju yang kubeli untuk bayi. Susu formula dan lain-lain, untuk bayi kembar laki-laki dan perempuan. Aku bicara, kamu tidak dengar ya? Ling, percayalah padaku. Kamu benar-benar akan menjadi ibu. Gila, pengen anak sampai gila. Kamu mau masuk keluarga kaya lewat anak ya? Aku serius. Kamu bodoh, mana mungkin hamil dalam 1 malam? Bahkan jika bisa, hasilnya paling cepat seminggu kemudian. Aku sarankan kamu periksa ke dokter jiwa. Uangnya kurang, ya? Aku akan memberimu 10 juta lagi, langsung lenyap dari hadapanku. Rekening ban. Dengar baik-baik. Aku, Wuming, tidak akan mengambil uangmu sepeser pun lagi. 10 juta yang sebelumnya, anggap saja aku pinjam. Barang-barang ini adalah persiapanku untukmu dan anak kita. Meski tidak bernilai banyak, tapi ini tulus dari hatiku. Dan aku bilang kamu hamil itu benar. Jangan meragukan keahlian medisku. Aku yakin dunia ini penuh dengan orang dan kejadian aneh. Tapi aku tidak percaya kamu salah satunya. Aku bisa buktikan. Aku bilang akan bertanggung jawab padamu. Pasti akan kutepati. Aku juga tahu. Keluarga yang sedang dalam kesulitan besar. Aku akan menjagamu. Maaf, aku tidak punya waktu untuk dongengmu. Dan tolong jangan berharap yang tidak-tidak padaku.
Aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Shen Guohao. Apa? Kamu bilang akan menjagaku. Dengan apa kamu menjagaku? Shen Guohao, salah satu pewaris grup Shen. Koneksi dan kekayaan keluarga Shen jauh di luar bayanganmu. Asal aku menikah dengan keluarga Shen, krisis keluarga yang akan selesai. Dengan apa kamu bisa menyaingi Shen Guohao? Pergilah, jangan cari aku lagi. Jangan buat dirimu semakin terpuruk. Lupakan malam absurd itu. Mulai sekarang, aku hanya hidup untuk keluarga. Sekarang, biarkan aku menjadi diriku sendiri, walau hanya sebentar. Kakak, aku tidak melihat apa-apa. Lanjutkan saja. Jangan menikah dengan Shen Guohao. Beri aku waktu, aku pasti. Wu Ming. Sudah, jangan bicara lagi. Kamu orang pertama yang bilang akan menjagaku. Meski aku tidak tahu seberapa tulus, tapi aku tetap tersentuh. Pergilah. Bawa juga barang-barangmu. Memang, sekarang aku hanya punya keahlian medis, tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh wanitaku. Sekalipun tidak. Jangan lihat lagi. Kak, siapa orang itu? Akhirnya aku akan punya kakak ipar? Pengen nikah ya? Kakak cariin jodoh buat kamu. Makanannya sudah lengkap. Bos, 2 menu ini kami tidak pesan. Ini hadiah dari kakak ipar kalian. Kalian sering-sering main ke sini. Bos, Nyonya Bos biasanya sembrut. Kenapa hari ini wajahnya berseri-seri? Adik, obat yang kamu kasih waktu itu masih ada? Bos, asal jangan berlebihan, sebutir itu sudah cukup. Obat itu benar-benar sangat dahsyat. Sampai sekarang masih penuh energi, percayalah.
Aku punya teman, kamu ngertilah. Obat tertentu. Sulit didapat walau dengan uang banyak. Oke, aku paham. Kalian makan pelan-pelan. Malam ini aku yang traktir. Wah, bos baik banget. Makan minum sepuasnya. Kalau kurang panggil aku ya. Kak Ming, obat apa yang kamu kasih ke dia? Boleh aku coba juga? Obat ini belum kamu butuhkan. Ngomong-ngomong, urusan yang kuminta sudah bagaimana? Tempatnya sudah ketemu. Sewa setahun 20 juta. Oke. Besok tanya lagi ke Lei Changhe. Shen Guohao dari keluarga Jin Lingshen. Masih perlu ditanya? Shen Guohao, salah satu dari 4 pangeran. Kenapa kamu mencarinya? Dia merebut wanita milikku. Wanita yang disukai Shen Guohao. Tidak ada yang tidak bisa direbutnya. Apa katamu? Dalam situasi sulit, pemberani yang menang. Ling Ling, percayalah padaku. Kamu benar-benar akan menjadi ibu. Aku akan menjagamu. Aku percaya, kamu akan membuat pilihan bijak untuk menyelamatkan grup yang di ujung tanduk. Antarkan pil kontrasepsi darurat. Ao Kak Ming. Guru leluhur. Wah, guru kecil juga makan di sini? Rendah hati dikit, jangan sampai dikira minta-minta. Minta-minta. Guru leluhur. Tuan rumah. Aku tidak meminta sedekah. Malam ini kalian pesan apa saja, aku yang traktir. Cantik, kamu panggil dia Shizu. Kalau aku adalah saudaranya, kamu juga panggil Shizuzu dong. Mau aku panggil kamu Shishuzu? Itu tergantung hadiah perkenalan sebesar apa yang kamu beri. Hadiah perkenalanku. Sebesar ini. Sekian panjang. Kamu lagi iseng ya? Aku orang yang serius, maksudku. Hadiah kecil tapi tulus, jangan sungkan. Shizu. Kamu juga tidak memberi hadiah perkenalan. Kamu juga tidak bersujud mengakui leluhur. Shizu di atas. Mohon terima sembah cucu murid. Sudah, bangunlah. Ini adalah hasil penelitianku tentang penyakit sulit. Terima kasih Shizu. Kak Ming, catatan dokter ahli ini, harganya setara emas segunung. Langsung diberikan begitu saja. Fotokopi, mau berapapun ada. Bos Shen. Dokter kecil juga ada di sini. Tapi hari ini, aku ada urusan lain. Kalau begitu kamu cari mereka. Betul, cari anak ini. Nak, ikut kakak jalan-jalan. Bos Jin, katanya kamu mau memotong kedua kakiku lagi. Bahkan mau menyuruhku menuang fondasi. Mana berani aku ikut kamu. Nak, bicara apa dengan bosku? Mau mati? Bicara kecil-kecil. Shizu, perlu aku bantu urus mereka? Kamu hanya perlu bayar sedikit. Sudahlah, hartaku tidak banyak. Dasar brengsek, aku bicara denganmu, Tulia? Sudah kubilang bicara kecil-kecil, kamu bicara keras-keras. Orang mengira kamulah bosnya. Aku kasih tahu ya, ada orang penting yang menyebut namamu ingin bertemu. Denganmu yang cuma makan di pinggir jalan. Bicara denganku saja tidak pantas. Jangan mau enak-enak tidak, susah-susah baru mau. Enak-enak. Baiklah. Anggur penghormatan.
Harus ada sikap saat memberikan anggur penghormatan. Apa kamu gila? Bawa orang. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kenapa dia berbau seperti kakak? Parfum yang digunakan kakak unik. Jia. Kenapa dia berbau seperti kakak? Parfum yang digunakan kakak unik. Jia. Kalian siapa lagi? Tahukah kalian siapa bosku? Masih mau membela anak ini? Hello, Tuan Jin. Ini adalah putri kedua dari grup yang kami. Yang Yue Tong. Dia ternyata adik iparku. Adik iparku. Putri kedua yang senang bertemu. Saya Jintong dari perusahaan konstruksi Jintong. Tuan Jin. Tuan Wu adalah tamu kehormatan grup yang kami. Mohon beri kami sedikit muka, jangan menyusahkannya. Aku tidak menyusahkannya. Aku membawanya untuk menemui seseorang. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Kamu pikir kamu siapa? Raja Langit. Tuan Jin, kami ada urusan mendesak dengan Tuan Wu. Anda mungkin harus menunggu sebentar. Tuan Wu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Nona Yang, aku tidak bermaksud tidak menghormati keluarga Yang. Tapi ada orang penting dari keluarga Shen Jinling yang meminta untuk menemuinya. Hari ini orang ini harus kubawa pergi. Keluarga Shen Guohao. Siapapun tidak bisa menghentikannya. Aku tidak mengerti. Keluarga Shen Jinling tidak bisa kami lawan. Tapi Tuan Wu harus pergi dengan kami hari ini. Berarti kita bentrok. Tidak ada cara lain. Maaf, tangkap dia. Tunggu. Bos Jin, aku akan pergi denganmu. Itu lebih mudah. Jangan takut, kami akan melindungimu. Tenang. Tuan Wu di Longcheng, keluarga yang kami akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Adik ipar, tunggu aku pulang, aku akan mengobati tenggorokanmu. Nona kedua, mengapa Tuan Wu memanggilmu adik ipar? Beritahu kakak lima. Bersiaplah untuk menjemputnya, jangan sampai dia celaka. Menjerti? Jah? Kurang dari sehari. Kakimu sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Fakta sudah ada di depan matamu. Kenapa kamu tidak percaya? Kalau begitu, si brengsek ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dia akan jadi masalah. Pak Long. Perseteruan sebaiknya diselesaikan, bukan diperpanjang. Legit gila. Nilai seorang tabib muda yang masih hidup pasti lebih menguntungkan bagi kita. Dan lagi, bisakah kita sedikit lebih berpikiran terbuka? Long Cheng. Cukup satu Su Zheng Chun saja. Lagi pula, dia bisa menyembuhkan kakimu. Mungkin hanya kebetulan saja. Pak Long. Hati-hati dengan ucapanmu. Aku hanya membuat perumpamaan. 50 juta untuk nyawanya. Nilainya tidak hanya segitu. Aku bisa dengan mudah memperkenalkannya kepada bos-bos untuk berobat. Uang dan koneksi yang didapat jauh lebih besar dari itu. 1 miliar. Tunai baik. Nona, orangnya sudah datang. Tunggu sebentar, aku mau menerima telepon. Lingling. Ada apa sampai larut malam? Pak Shen, usulmu sebelumnya, aku terima.
Bu, dulu dia begitu dingin padaku, bahkan tidak membalas pesanku. Sekarang dia... Kamu membuat keputusan yang sangat bijak. Keluarga Shen pasti akan menjadi pendukungmu yang kuat. Tapi aku punya satu syarat. Katakan. Pernikahan harus dilaksanakan setahun lagi. Aku menghargai keputusanmu. Sebentar lagi aku akan memimpin tim. Membantu keluarga yang menghentikan serangan dana internasional. Hanya menghentikan saja. Lagi pula, pihak lawan juga kuat, meminta mereka menarik dana. Butuh waktu. Baik, aku mengerti. Bu, kamu sebenarnya bisa membuat mereka menarik dana. Lalu kenapa lagi? Aku menghormati pernikahannya setahun kemudian. Dia juga harus menerima tekanan yang sesuai. Aku ingin melihat bagaimana kemampuan calon menantuku ini. Ibu, mungkin hanya kau di dunia ini yang bisa membuat orang yang begitu sombong menundukkan kepala. Kamu pulang dulu, aku masih ada tamu penting untuk urusan bisnis. Baik, aku pergi dulu. Maaf, tadi ada urusan mendesak. Jinling Shen, keluarga Shen Qianyu. Bos Shen saja bisa menunggu. Tentu aku juga bisa menunggu. Bos Shen, Shen Guohao bukan anak kandungmu yang sulung, kan? Aku tidak tahu kenapa tuanmu berkata begitu. Tapi tolong jangan bercanda seperti ini. Kalau begitu anggap saja ini candaan. Kalau begitu kita langsung ke intinya. Tuan, apakah melihat sesuatu? Bos Shen, penglihatanku kurang baik. Bisakah melihat dari dekat? Lebih dekat lagi. Lao Jin, yang tadi itu, si berpakaian murahan, siapa dia? Namanya Wu Ming, si pembangkang. Sepertinya juga seorang penipu. Penipu. Kenapa kau biarkan penipu mendekati ibuku? Sepertinya juga sedikit menguasai pengobatan. Lebih baik dia memang bisa pengobatan. Kalau tidak berani menipu keluarga Shen, tidak perlu ada lagi di dunia ini, benar. Ngomong-ngomong, sepertinya adik kedua keluarga yang cukup melindunginya. Bajingan ini berani macam-macam dengan adik iparku, sungguh mencari mati. Bos Shin mengerti maksudku kong. Aku pasti mengerti. Aku adalah ulat di perutmu. Ayo pergi. Bos Shen. Kau begitu percaya padaku? Di dunia ini yang bisa menggunakan 13 jarum hantu, 5 jarum pertama, sudah sangat langka. Tuanmu kecil bahkan bisa menggunakan jarum ke-11. Di mata orang lain mungkin terlihat cari perhatian. Tapi hanya yang benar-benar paham yang tahu. Kemampuan pengobatan tuanmu kecil sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Keluarga Shen memang pantas disebut keluarga besar yang mewarisi ratusan tahun. Wawasan dan pengetahuanmu sungguh mengagumkan. Tuan langsung melihat bahwa tahi lalat hantu ini bukan bawaan lahir. Pasti Tuan juga bukan orang biasa. Benar. Tahi lalat setan selain bawaan lahir. Hanya ada satu cara untuk mendapatkannya secara buatan. Apa caranya? Tusuk ke-8 dari 13 tusuk setan, Dao Xing Nisi. Pasti Tuan Shen sudah menebak siapa yang ingin mencelakaimu. Awalnya posisi kepala keluarga Shen seharusnya jatuh ke tanganku. Karena tahi lalat ini, aku hanya bisa menguasai satu bidang. Dan tidak berhak menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga saat ini memiliki orang aneh di sisinya. Pasti dia yang menggunakan cara tertentu untuk mencelakaiku. Aku sudah mencoba banyak cara untuk menghilangkan tahi lalat setan ini. Tapi setelah beberapa waktu, selalu tumbuh kembali.
Ini menyiksaku secara fisik dan mental. Tuan Shen. Kamu bisa mencari orang yang melakukan tusukan untuk membatalkan teknik ini. Apakah ada cara lain? Denganmu di sini, mana mungkin tidak ada jalan keluar. 13 tusuk setan. Tidak ada aturan pasti, tidak ada metode pasti. Bisa diacak sesuka hati. 8 tusukannya, aku tidak bisa menebak. Kemampuan pengobatan Tuan Wu sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Aku percaya padamu. Pasti ada caranya. Risikonya sangat besar. Mungkin saja. Kamu akan mati. Secara permukaan, Bao Zhitang adalah milik Su Zhengchun. Tapi sebenarnya, di bawah kendali keluarga Wu, kan? Aku janji, asalkan kamu bisa menyembuhkanku. Reputasi Bao Zhitang akan melambung tinggi, menjadi yang teratas. Jika kamu gagal menyembuhkanku, akan jatuh terpuruk, dicaci sepanjang masa. Bukan hanya terpuruk, tapi benar-benar lenyap. Tuan Shen terlalu otoriter. Ternyata memaksa orang adalah gaya khas Tuan Shen. Kamu memang cepat tangkap. Aku bersedia mempertaruhkan diriku sendiri untuk membuka jalan sukses bagi Tuan Wu. Bagaimana? Sepertinya kamu tidak tahu. Setiap hal yang sudah kuputuskan sebagai Shen Qianyu, siapapun yang melawan, tidak akan berakhir baik. Tuan Shen. Yang Ling adalah wanitaku. Ini salah satu syaratku untuk bertindak. Grup yang mempengaruhi tata letak bisnis keluarga Shen. Pernikahan antara dua keluarga adalah hal yang harus dilakukan. Satu wanita bukanlah apa-apa. Uang, ketenaran, wanita. Aku bisa mengganti semuanya untukmu. Ganti. Bagaimana caranya? Jangan-jangan kamu ingin menggantikan Yang Ling menjadi wanitaku? Aku sangat mengagumi keberanianmu, Tuan Wu. Tapi wanita selalu tertarik pada yang kuat. Kalau ingin menjadi lelakiku, tergantung apakah kamu punya kemampuan. Kemampuanku tidak perlu diragukan. Tapi sayang, meski aku mencintai kecantikan, tapi aku tidak suka main-main. Orang yang kupilih hanya satu, takkan berubah. Yin dan yang saling tarik adalah hukum alam. Kesetiaanmu pada satu orang, itu karena godaannya belum cukup. Setiap orang punya nilai tawarnya masing-masing. Kamu dan aku tidak terkecuali. Kamu dan aku sama. Aku tidak pernah meragukan penilaianku terhadap pria. Orang yang sudah kutetapkan, tidak akan kubiarkan lepas dengan mudah. Oh ya? Kalau begitu, aku khawatir harus mengecewakan si Shen. Penyakitmu bisa kusembuhkan, tapi sekarang hanya 70% berhasil. Kalau ingin pasti sukses, harus menunggu waktu yang tepat. Tapi syaratku tidak berubah. Orangku, keluarga Shen tidak boleh sentuh. Omong kosong, bagaimana aku bisa percaya kamu punya 70% keberhasilan? Dengan apa kamu membuat keluarga Shen mengalah sejauh ini? Tuan Wu. Kita sedang membicarakan hal serius. Aku tahu, si Shen, lepas talkingmu.
Bagaimana? Ada efeknya kan? Aku tidak akan membatalkan pernikahan. Tapi aku akan membantu Yang Ling menahan tekanan dari luar grup. Untuk kalian berdua, siapa yang bisa memenangkan hati Yang Ling? Itu tergantung kemampuan masing-masing. Bagaimana? Kenapa kamu tidak percaya diri sedikit pun? Katakan. Shen Guo Hao merebut wanitaku. Haruskah ku buat dia memanggilku ayah? Adik kecil, aku justru berharap nyalimu lebih besar dari kata-katamu. Lebih besar lagi. Sudahlah. Anak sebesar itu tidak bisa dijinakan. Sangat disayangkan. Kudengar kau diusir dari keluarga Yang. Wanitamu tidak terlalu menghargaimu. Cuma pertengkaran kecil pasangan muda, jangan terlalu banyak spekulasi. Nanti kalau aku sudah yakin, aku akan mencarimu. Kamu baik-baik saja? Apa sih? Aku akan membawamu menemui kakakku. Tidak mengerti. Hari ini semua pengeluaran ditanggung olehku, main sepuasnya. Pak, paket Kaisar 200.000. Mau pesan satu untuk menambah semangat? Satu paket tidak cukup. Satu orang satu paket. Lao Jin. Ibu, Pernikahanmu dengan Yang Ling berubah. Keluarga tidak akan ikut campur lagi. apa? Dengarkan baik-baik, apapun caramu. Dalam waktu singkat, harus bisa memenangkan hati Yang Ling. Menjadi. Ada apa? Lao Jin. Katakan. Harus bagaimana? Untuk cepat mendapatkan hati seorang wanita. Shen Shao, kamu tidak bercanda kan? Dengan penampilan dan kekayaanmu, mau mendapatkan hati wanita manapun di dunia ini. Bukan hal yang sulit kan? Jangan-jangan yang kamu maksud Yang Ling? Ja. Sebenarnya, Yang Ling juga punya kelemahan. Dia sangat peduli dengan kondisi kakek Yang, asalkan bisa menyembuhkan penyakit kakek Yang. Otomatis akan mendapatkan hatinya, kan? Aku akan memanggil si cewek kembali. Hati-hati, adik. Longgang mengeluarkan 100 juta untuk nyawamu. Longgang. Kondisi tubuhnya tidak apa-apa. Kecelakaan itu ditujukan padaku, pelakunya adalah Longgang. Aku sudah menyuruhmu pergi dari Longjeng, kamu tidak mau dengar. Sekarang malah menyeret adikku. Mau aku pergi atau tidak, mereka tetap akan menyerang keluarga Yang. Apalagi, adik ipar dan penyakit kakek. Hanya aku yang bisa mengobatinya. Adik ipar apa? Kamu ngomong apa sih?
Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Suara Yue Tong sudah puluhan tahun tidak bisa bicara. Aku sudah cari dokter paling ahli di dunia, tetap tidak bisa sembuh. Kamu pikir kamu bisa? Benar, hanya aku. Di dunia ini, selain aku. Hanya sedikit orang yang bisa mengobati penyakitnya. Yue Tong polos, kamu bisa menipunya. Tapi menipuku? Jangan harap. Nona besar, aku percaya pada guru leluhurku. Aku pernah melihat sendiri kemampuannya menghidupkan orang mati. Iya Nona besar, biarkan Tuan Wu mencoba. Siapa tahu berhasil. Berikan aku kesempatan. Dan berikan adik ipar kesempatan juga. Jika tidak berhasil, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Baik, ingat janjimu. Jika kamu tidak bisa mengobatinya, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Kalian semua keluar, aku akan mengobatinya sekarang. Tidak perlu persiapan apapun, Tidak perlu. tapi aku harus di sini. Jika ada masalah, aku akan langsung menghentikanmu. Terserah kamu. Wu Ming. Jujur saja, mereka semua memujimu. Bilang kemampuan pengobatanmu bagus. Tapi aku tetap tidak percaya. Percayalah padaku. Suamimu sangat hebat. Kamu, Aku akan mulai sekarang. kamu ngapain? Untuk mengaktifkan dan memulihkan otot leher dan fungsi saraf. Harus membuka seluruh meridian tubuh. Jangan coba-coba menipuku. Aku tahu kamu cuma mau cari kesempatan. Kamu memang bukan orang baik. Nona besar Yang, kita bicara fakta saja. Jangan menyerang orang. Sebelumnya kami yang aktif, kamu yang untung. Video itu juga melihat. Diam. Jangan lanjutkan. Kamu serius? Aku rasa kamu ingin mati. Lagi pula itu malam pertama kita sebagai suami istri, kalau diingat. Sulit untuk tidak terbawa perasaan. Kamu berani mengatakan ini di depan Yue Tong? Aku pukul kamu sampai mati. Yang Ling. Kau adalah wanitaku. Yang pertama dan satu-satunya. Kau hanya bisa menjadi milikku. Tidak peduli kau mau atau tidak, akui atau tidak. Hal ini sudah terjadi. Ini adalah takdir dan juga jodoh. Tidak peduli bagaimana nantinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, aku harap kau bisa menepati janjimu. Buat adik bisa bicara lagi. Jangan lihat tenggorokannya yang lebih kecil dari kepalan tangan. Tapi ia menghubungkan langit dan menyentuh 5 organ dalam. Merupakan benteng rahasia dalam tubuh manusia. Ada 8 meridian yang melewatinya, yaitu meridian hati kaki Juein, meridian ginjal kaki Xiaoyin, meridian sanjiao tangan Xiaoyang, meridian usus kecil tangan Taiyang, meridian lambung kaki Yang Ming, meridian limpa kaki Taiyin. Hanya dengan membuka semua ini, baru bisa membuatnya pulih sepenuhnya. Tunggu sebentar. Ling Ling. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kau memanggil sembarangan lagi, berani-beraninya aku cabut mulutmu. Ingat, aku adalah dokter, di depan dokter tidak ada perbedaan gender. Hanya ada pasien, apalagi. Dia adalah adik iparku, keluarga. Singkirkan pikiranmu itu. Tenang saja. Kau mundur ke belakang. Sudah cukup?
Mobil Pak Long sudah hancur. Tapi keluarga yang menutup berita ini. Nasib orang di dalam mobil masih belum jelas. Baik, kabari aku segera jika ada info. Pak Lei. Jangan makan terus. Bukankah orang yang kau perkenalkan itu, apakah bisa dipercaya? Pak Long. Jangan bicara seperti itu. Aku hanya memperkenalkan seorang teman. Kerja sama apa yang terjadi antara kau dan teman ini? Aku sama sekali tidak tahu. Dan aku tidak mau ikut campur. Bagus, jadi. Kau hanya memperkenalkan seorang supir truk padaku. Dan kau mengambil 1 miliar dariku, uangmu ini. Terlalu mudah kau mendapatkannya. Pak Long. Apakah Pak Long Bertman dan gengku? Bukan karena aku punya banyak teman? Benar kan? Teman sejati selalu bersama, hari-hari itu, cukup sudah. Aku akhirnya mengerti. Berteman dengan Bos Lei itu. Adar kan Jaja? Bos Long memang tajam matanya. Jadi aku tetap harus menasehatimu, kalau ini berhasil ya sudah. Kalau tidak berhasil, lebih baik kita cari cara lain. Lihat dari sudut pandang berbeda. Perluas pemikiranmu. Tidak. Semangatku. Aku belum pernah merasakan penghinaan dan kehinaan sebesar ini. Bajingan kecil itu, dia harus mati. Ling Ling, suamimu akan ke depan untuk melakukan akupunktur. Apa kamu mau jadi bajingan? Mana mungkin, meskipun adik ipar ini tubuhnya indah, kulitnya mulus seperti mutiara. Lembut dan wangi. Diam. Jalur meridian di belakang sudah selesai semua di akupunktur. Titik akupunktur di depan jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan terjadi masalah. Kalau begitu kamu tutup matamu saat melakukannya. Kamu pikir aku apa? Kalau begitu, Nyawa orang dipertaruhkan, kalau salah tusuk karena mata tertutup bagaimana? kamu ini jangan-jangan benar-benar mau mengambil kesempatan ya? Dia di mataku hanyalah sebuah patung. Lagi pula. Bukankah kamu ada di sampingku mengawasi? Aku janji. Selain jarum perak, tanganku sama sekali tidak akan menyentuhnya. Tetap saja kamu melihat semuanya. Yue Tong masih perawan. Ini hanya kita yang tahu, dia tidak akan tahu. Tenang, dia tidak akan terbebani secara psikologis. Kamu, Tunggu sebentar. Ada masalah. cepat katakan, aku jadi gugup dibuatnya. Kenapa kamu mimisan? Teknik akupunturku. Sangat menguras tenaga dan energi vital. Kalau begitu istirahat sebentar? Tidak perlu. Jalur meridian adik ipar harus dibuka semua sekaligus. Tidak bisa ditunda. Titik akupunktur di bagian depannya. Tidak terlalu mudah ditemukan. Sebentar jangan bersuara. Baik. Aku harus fokus total saat menusuk jarum. Tolong bersihkan darah hidungku. Apa yang terjadi? Yue Tong, jangan takut. Dia sedang membantumu melancarkan meridian. Ya adik, jangan terlalu dipikirkan. Di mata dokter, tidak ada perbedaan gender. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkanmu. Bisa bersuara berarti sebagian besar sudah lancar. Yue Tong, kamu tadi berbicara. Coba keluarkan suara lagi untuk kakak dengar. Aduh, malu sekali. Dia menatapku seperti itu. Seluruh tubuhku, aduh, ingin mati saja. Kakak juga, mana mungkin aku berani bersuara lagi. Yue Tong, coba keluarkan suara lagi. Jangan buru-buru, jangan ganggu aku memasukkan jarum. Nona kedua pasti malu, soalnya guru adalah pria. Guru, kenapa tidak biarkan aku yang memasukkan jarum? Kamu cukup memberi petunjuk di samping saja. Kemampuanmu belum cukup. Sedikit saja salah, semua usaha akan sia-sia. Lalu kenapa kamu mimisan?
karena kelelahan menggunakan tenaga dalam. Kenapa kamu memasukkan jarum begitu lambat? Nyawa dipertaruhkan, harus hati-hati, tidak bisa main-main. Tapi kenapa saat memasukkan jarum untuk kakek Wang, kamu begitu cepat? Seperti kilat dan hujan deras. Waktu itu nyawanya di ujung tanduk, harus berlomba dengan waktu. Xia Yue. Gurumu bilang, meridian Yuetong sulit ditemukan. Benarkah? Tidak juga. Meridian Nona sangat jelas dan mudah ditemukan. Bisa langsung ketemu. Aku benar-benar kelelahan. Xia Yue, aku sudah selesai memasukkan jarum. Kamu yang mencabut jarumnya ya? Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Tunggu dulu. Sebagai dokter, kenapa aku harus takut? Kenapa harus lari? Serius, hati-hati, dan tenang, bukankah itu etika profesi yang baik? Hati nurani bersih. Adik. Kang Gelai. Kamu baik-baik saja, aku khawatir sekali. Kalau bukan karena peringatanmu, aku tidak akan menyadari. Truk itu memang menargetkanku. Untung bisa bereaksi cepat. 3 hal yang kamu utang padaku. Bisa dihapus 1. Ah adik, kamu terlalu sungkan. Tapi kedepannya kamu harus lebih hati-hati. Longgang sangat membencimu. Pastinya tidak akan berhenti begitu saja. Longgang. Aku agak gugup. Jangan gugup, coba kamu bersuara seperti ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kenapa masih seperti ini? Kita sudah berusaha keras. Tidak masuk akal. Jangan-jangan aku juga dibohongi guru besar. Dia masih muda. Sebenarnya juga setengah-setengah, cuma masih muda, tapi omongannya besar. Gak punya kemampuan sama sekali. Bawa dia ke sini. Jah, Jangan patah semangat, kakak pasti akan mencari tabib untukmu. Dan aku sudah memutuskan untuk menikah dengan keluarga Shen. Keluarga Shen pasti kenal banyak orang sakti yang bersembunyi. Kakak pasti akan menyembuhkanmu. kamu benar-benar setuju? Jangan sampai mengorbankan dirimu sendiri. Meskipun keluarga jatuh, hidup seperti orang biasa. Kamu harus tetap bahagia, tahu? Ini bukan urusanmu. Wuming, bukannya kamu bersumpah? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yuetong di dunia ini? Wuming, bukannya kamu bersumpah? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yuetong di dunia ini? Jangan buru-buru. Aku periksa dulu. Jangan bergerak. Bagaimana? Aneh. Apa yang aneh? Aku harus periksa tenggorokannya. Baik. Kamu periksa. Kalau tidak bisa menemukan penyebabnya, aku tidak akan memaafkanmu. Buka mulut. Lebih lebar lagi. Pakai lampu sorot. Jangan bergerak. Sudah. Gimana? Cepat katakan. Lebih parah dari kuduga. Tidak menyangka. Aku juga bisa gagal suatu hari. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi.
Kakak, ini bukan salahnya, mungkin. Ini adalah takdirku. Adik ipar. Maafkan aku. Apa? Bajingan. Aku akan membunuhmu. Kakak, jangan pukul lagi. Yue Tong, kamu bisa bicara. Kakak, guru, kamu benar-benar hebat. Membantu orang dengan tulus, malah dapat hasil seperti ini, tidak sepadan. Guru, aku mengerti. Nona kedua sudah lama tidak berbicara, meskipun sekarang sudah sembuh. Tapi ada hambatan di hatinya. Sengaja ingin bersuara malah tidak bisa, tapi tadi karena terpancing. Akhirnya bisa bersuara. Pemahamanmu tidak buruk, penjelasannya bagus. Wu Ming. Aku salah menuduhmu. Salah menuduh? Apa gunanya salah menuduh? Kamu pikir bisa menembus luka hatiku? Tamparan itu. Sampai tenaga menyusui pun dikeluarkan. Siapa suruh tidak menghindar, pantas dipukul. Kamu pasti punya cara yang lebih baik. Harus pakai cara yang begitu rendah. Aku adalah tabib, hanya peduli pada penyakit. Cara tadi cepat dan efektif. Lihat, hasilnya sangat jelas. Tuan Wu, terima kasih. Kamu bilang aku harus bagaimana membalasmu. Panggil aku kakak ipar. Ini tidak baik. Dia bilang apa? Menurutku memanggilnya kakak ipar. Aku bisa menyetujuimu. Asalkan kamu menyembuhkan kakekku. Krisis keluarga yang bisa teratasi. Aku tidak perlu menikah dengan keluarga Shen. Kamu bisa? Aku ingin bilang tidak bisa. Tapi kemampuan tidak mengizinkan. Nona besar. Paman kedua datang. Kamu tidak di rumah menemani bibi kecil. Datang ke sini untuk apa? Denga-denga, Xiaotong Keselakan. Sebagai pamannya, aku sangat khawatir. Sekarang bagaimana keadaannya, di rumah sakit mana? Berkat doa paman, Xiao Tong sampai sekarang belum sadar. Saat ini belum lepas dari bahaya maut. Tapi di rumah sakit mana, itu tidak bisa diberitahukan. Kali ini adalah ulah manusia. Aku tangkap maksudmu. Kamu sedang mencurigaiku ya? Kamu ingin membuat pamanmu mati marah ya? Jangan pura-pura. Aku tahu semua kelakuanmu dengan keluarga Long. Nanti kalau kakek sudah sadar, aku akan ceritakan semuanya padanya. Dasar anak ini, ngomong yang tidak-tidak saja. Kalau aku tahu siapa yang menyakiti Xiaotong, aku pasti akan balas dendam 10 kali lipat. Soal kakekmu, sepertinya tidak akan bisa bangun lagi. Apa katamu? Hari ini, secara resmi menerima pemberitahuan dari Profesor Hao. Sudah resmi dinyatakan kakek menjadi vegetatif. Apa? Tidak mungkin. Kakek 2 hari lalu masih baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi vegetatif? Inilah yang disebut hidup penuh kejutan. Dengan kakek tidak ada, beban berat keluarga ini akan jatuh ke pundakku. Ling, tapi tenang saja, sebagai orang yang lebih tua, aku pasti akan merawat kalian berdua dengan baik. Apa kamu melakukan sesuatu pada kakek? Bukankah seharusnya kamu yang ditanya?
Orang yang merawat kakek kan kamu yang cari. Kalau benar ada masalah, bukankah kamu yang harus bertanggung jawab? Tapi, paman tahu kamu anak yang berbakti. Pasti tidak akan melakukan hal keji seperti mengkhianati keluarga, kalau sampai tersia. Seluruh keluarga yang akan menanggung malu. Lagi pula kita satu keluarga, senang bersama. Susah bersama, bukan? Paman, kamu benar-benar kejam. Bisa tega menyakiti orang tua yang sudah renta. Itu pun ayahmu sendiri. Ling Ling, kalau kamu terus memfitnah pamanmu, paman tidak akan segan-segan padamu. Jangan pura-pura. Kita berdua tahu persis seperti apa orangnya kamu. Aku beritahu kamu. Rencana licikmu tidak akan berhasil. Oja, lupa memberitahumu. Besok rapat Dewan Direksi perusahaan akan digelar. Proses pemilihan ketua Dewan baru. Dan aku, sebagai pemegang saham terbesar, akan menjadi ketua Dewan baru. Kakak. Si yang nomor 2 itu benar-benar pantas dipukul. Aku ingin sekali menamparnya pakai sandal. Kak, sekarang harus bagaimana? Wuming, kamu bisa menyembuhkan kakek, kan? Tidak pasti, harus dilihat dulu baru tahu. Bagaimana? Semua fungsi tubuh kakek sekarang bergantung pada alat-alat ini. Sekarang dia juga kehilangan kesadaran. Sulit. Membangkitkan orang koma. Sulit sekali, keajaiban medis seperti ini sangat langka. Tapi Shizu, aku percaya padamu. Kepercayaan butamu seperti ini memberiku tekanan besar. Wuming, beri aku jawaban yang pasti. Apa kakekku masih ada harapan? Membangkitkan orang koma. Sulit sekali, keajaiban medis seperti ini sangat langka. Tapi Shizu, aku percaya padamu. Kepercayaan butamu seperti ini memberiku tekanan besar. Wuming, beri aku jawaban yang pasti. Apa kakekku masih ada harapan? Orang koma dalam pengobatan Tiongkok disebut Shijue. Shijue adalah ketika energi jahat menguasai posisi jiwa. Energi jahat merusak otak. Jiwa kehilangan tempatnya, hati dan jiwa terluka. Fungsi kesadaran jiwa hilang, untuk membangkitkan kesadaran. Harus menggunakan 13 jarum dewa dan iblis. Teknik memotong nyawa, mungkin bisa menyalakan kembali sumber jiwa. 13 jarum dewa dan iblis. Jarum ke-12. Bisa. Tapi belum pernah dilakukan. Dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10 hingga 20%. Wuming, meskipun hanya 1%. Aku harus mencobanya. Wuming, tolong lakukan akupuntur untuk kakekku. Bahkan jika gagal, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi risikonya sangat besar. 2 jarum terakhir dari 13 jarum dewa dan iblis. Hidup atau mati, sangat berbahaya. Aku perlu melakukan 2 hal dulu, mungkin bisa meningkatkan peluang sebesar 30%. Apa itu? Jarum hantu. Profesor Song, bagaimana? Kami menggunakan metode penandaan. Akhirnya menemukan posisi tepat jarum tulang ini. Di dalam otak. Profesor Song, bisakah ini diambil? Bisa. Bagus sekali. Peluang kematian 99%. Profesor Song, Paleoencymation 99%. Apa maksudnya ini? Jarum tulang ini sudah terlilit saraf otak. Hampir menyatu, jadi saya sarankan jangan dipaksa dikeluarkan. Ibu, Kenapa tidak ketahuan lebih awal, jarum tulang ini masuk ke otak? Minimal sudah 3 tahun lebih. 3 tahun. Gadis yang baik seperti ini sayang sekali. Lebih dari 3 tahun. Apa mungkin keluarga Wu yang memasukkan ini, Ibu? Keluarga Wu terkutuk ini,
Dia yang membuatmu seperti ini. Keluarga pasien, jangan terlalu emosi, apa yang saya katakan sekarang. Tolong dengarkan baik-baik. Baik-baik, Anda bicara, Anda bicara. Menjingat Nona Wang. Beberapa kali terakhir sering pingsan tanpa alasan, sangat mungkin. Saraf otaknya tertekan. Mulai sekarang, Nona Wang akan sering mengalami keadaan koma. Dan kemungkinan meninggal sangat tinggi. Sangat tinggi, maksud Anda. Apakah Hui kami operasi atau tidak? Sudah pasti meninggal? Benarkah? Bisa dibilang begitu. Saya sarankan, jika ada hal yang belum diselesaikan, sabarnya diselesaikan secepatnya. Dr. Song. Saya mohon, tolong selamatkan Hui kami. Dia baru 20 tahun, bahkan belum pernah pacaran. Dr. Song, Anda tidak bisa tidak menolong. Anda kan profesor bedah otak terbaik. Tolong selamatkan Hui, saya mohon. Anda ngapain? Cepat bangun dong. Saya mohon Profesor. Bukan saya tidak mau menolong, tapi saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu cepat bangun, Ibu. Ibu. Ini salah Ibu tidak berguna. Ini salah Ibu tidak baik. Ibu. Ini bukan salahmu Ibu, ini takdirku, aku tidak menyalahkan siapapun. Tidak. Ini bukan takdirmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan keluarga Wu, salahkan Wuming. Jika ada apa-apa denganmu, Ibu tidak akan berhenti melawannya seumur hidup. Sekarang juga Ibu akan menuntut balas padanya, Ibu akan menuntut balas. Hui kamu kenapa Hui? Bu, aku pusing. Aku mau istirahat. Baiklah, baiklah. Mengingat kondisi kesehatan mantan direktur utama. Sekarang, pemegang saham terbesar perusahaan, Tuan Yang Tingjian, akan menjabat sebagai direktur utama sementara. Berikut pengumuman pengangkatan dan pemberhentian Presiden Grup. Mencabut jabatan Presiden Nyonya Yang Ling. Mengangkat Tuan Longgang sebagai Presiden baru Grup. Ratusku yang kusayangi. Keluar dari kerajaan bisnis yang dibangun oleh kakek dan ayahmu. Aku sangat ingin mewawancaraimu. Apakah kamu menyesal dengan pilihanmu dulu? Sungguh mengecewakanmu. Baik di puncak maupun di lembah. Aku tak akan memilih kecoa kotor sepertimu. Kamu. Oh ya, jangan lupa. Meski sekarang aku dicopot dari jabatan, aku tetap salah satu pemegang saham terbesar grup Yang. Kamu tidak akan berhasil. Wanita jalang. Akan kubuatmu merengek-rengek memohon padaku. Eo. Selamat kepada Tuan Yang atas kepemimpinannya di grup Yang. Bersatu dengan grup Long untuk mendominasi Long Cheng. Tuan Jin terlalu sopan. Kali ini berkat bantuan Tuan Shen, kami bisa menekan para pemegang saham kecil di perusahaan kami yang mendukung Yang Ling. Mulai sekarang, grup Yang pasti akan mengikuti arahan Tuan Shen. Grup yang kecil ini bukan apa-apa bagi keluarga Shen. Aku membantumu hanya untuk mendapatkan Yang Ling. Ya. Sekarang Yang Ling sedang tertekan. Jika Tuan Shen mengulurkan tangan, dia pasti akan sangat berterima kasih. Dan menyerahkan dirinya. Tentu saja. Tuan Shen. Wanita Yang Ling itu cukup keras kepala. Kudengar dia sangat dekat dengan pria bermarga Wu itu. Mendapatkan hatinya mungkin. Tidak semudah itu. Wu Meng. Hanya semut kecil. Aku punya 100 cara untuk menghancurkan dia. Wah, 100 cara. Bersulang untuk Tuan Shen. Habiskan.
Eyo, Tidak usah. kamu sedang sakit. Harus banyak makan. Apa yang kamu lakukan? Sekarang tangan dan kakimu patah, tidak bisa bergerak. Xia Yue, kau sangat berani. Berani tidak hormat pada leluhur guru ini? Leluhur guru. Kau sekarang adalah pasien. Akting harus meyakinkan, baru bisa menipu orang. Pihak tuanmu sudah diatur, tidak akan ketahuan. Tapi, apakah metode ini benar-benar efektif? Tentu saja, ada yang menganggapku seperti semut, duri dalam daging. Tapi ada juga yang menganggapku harta langka, jerami penyelamat. Jadi, memanfaatkan kekuatan orang lain sangat penting. Leluhur guru. Aku adalah orang yang menganggapmu sebagai harta langka. Xia Yue, aku perhatikan sekarang. Kau semakin berani. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat, tidak tahu? Minggir. Kau sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tahu? Minggir. Kau sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Minggir.